2121. Kurang ajar sekali, cibir pria itu. Jika seperti itu, maka matilah kalian di tempat ini. Setelah itu, sebuah aura seketika bangkit dari tubuhnya. Hahaha. Tepat pada saat itu, sebuah suara tergelak-gelak terdengar di telinga semua orang. Tulang punggung dari daratan Lyons memang sudah patah. Dewa utama memakan para rakyat dengan sangat kejam, dan para pria di daratan Lyons mengemis kehormatan. Namun masih ada orang yang mengingat hal yang pernah terjadi di atas daratan Lyons. Ada orang yang masih menunggu kembalinya keluarga Darkon. Sesosok bayangan perlahan berjalan keluar dari ujung gurun setelah mengatakan hal itu. Dia adalah seorang tetua biasa yang kekuatannya tidak begitu kuat. Sosok itu hanya berada di tingkat Uncomon level saja. Tetua itu berjalan selangkah demi selangkah dengan memegang sebuah pedang yang sudah patah. Aku masih memiliki sedikit napas untuk bertarung. Dan aku juga masih memiliki sedikit keberanian moral dari seorang pria yang menyedihkan. Namaku Mangus, dan aku datang untuk membantu Pangeran Riven. Aku tidak terlahir untuk bersujud dan memohon, tapi aku hanya akan mati demi daratan Lyons. Aku akan mengeluarkan sedikit kekuatanku demi tulang punggung pria daratan Lyons. Dia perlahan berjalan keluar. Aku bersumpah. Pada saat itu, sebuah suara lain yang agak lantang juga bergema. Kemudian pada saat yang sama, seorang wanita langsing berjalan keluar dari arah lain. Wanita itu mengenakan topi anyaman bambu dan memegang sebuah pedang tipis di tangannya. Suara wanita itu sangat lantang dan jelas hingga membuat orang lain merasa nyaman saat mendengarnya. Bersumpah untuk setia pada keluarga Darkon. Seru wanita itu sembari berjalan. Anak ke-14 dari kota Sako. Seseorang yang tidak akan mundur dalam pertempuran hidup dan mati demi kota Sako. Seseorang yang akan tetap berdiri dengan bangga hingga mati dalam pertempuran. Itu adalah gaya dari seorang pria daratan Lyons. Namaku Josiah Han, satu-satunya keturunan dari keluarga Han di daratan Lyons. Aku bersumpah untuk mengikuti keluarga Darkon hingga akhir hayatku. Lanjutnya, aku bersumpah atas nama Mose Halea, dewa perang dari kota Cularis. Dia berjuang sampai mati dengan tebasan pedangnya yang menakutkan. Pada akhirnya, dia tewas di Pulau Tengkorak. Sebuah suara lain juga ikut bergema. Keturunan dari keluarga Halea, Yuzu dan Yanzu Halea, bersumpah untuk mengikuti pangeran dari keluarga Darkon seumur hidup. Lanjutnya, aku bersumpah atas nama kota Haina. Aku bersumpah. Suara demi suara mulai terdengar dari segala arah. Namun setiap sebuah suara bergema, orang yang akan berjalan keluar tidak begitu banyak. Mungkin hanya ada 1 atau 2 orang saja. Jumlah dari semua orang yang keluar juga hanya sekitar 2-30 saja. Selain itu, tampaknya semua orang itu mewakili kekuatan paling terakhir dari daratan Lyons. Mereka masih bisa berdiri di tempat ini setelah berpisah sangat lama. Sama seperti dengan Jino dan Bamo, mereka juga tahu bahwa hampir 99% dari mereka akan tewas jika mengikuti Riven. Namun, mereka sama sekali tidak takut dengan kematian. Sekujur tubuh Jino dan Bamo gemetar. Aku bersumpah atas nama leluhur keluarga Cliff. Di kota Weldra, mereka memukul mundur musuh sejauh 3000 mil dengan satu pedang. Kemudian keluarga Cliff menjaga kota Cliff dan sama sekali tidak mundur setengah langkah pun. Namaku Jino, seorang penyintas dari keluarga Cliff. Aku bersama anakku, Bamo Cliff, akan selalu menunggu kepulangan dari keluarga Darkon. Kami bersumpah untuk taat dan setia sampai mati. Sampai titik darah penghabisan. Lanjutnya, setelah itu, Jino dan Bamo berjalan keluar. Damar merasa darah di tubuhnya bergolak-golak saat menyaksikan adegan itu. Jumlah mereka semua masih tidak banyak jika ditambah dengan Jino dan Bamo, hanya ada sekitar 20 orang saja. Selain itu, sebagian besar orang di dalam kelompok tersebut berada di tingkat Uncomon level. Sedangkan jumlah orang di tingkat dewa hanya ada 2-3 saja. Prajurit dari Gurun Utara, berdiri tegak, aroma harum dari riak minuman anggur kota Weldra. Pistol di atas random menembak dada pihak musuh. Para gadis daratan Lyons sedang menunggu kekasihnya pulang. Sebuah lagu rakyat kuno bergema di seluruh dunia pada saat itu. Semua orang mencari sumber dari suara tersebut saat mendengarnya. Klep-klep, 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 klep-klep. Suara yang terdengar seperti ketukan tapak kuda itu perlahan-lahan bergema. Kemudian seekor random berwarna merah darah berlari dari ujung gurun. Binatang tersebut mengenakan sebuah baju besi di tubuhnya. Selain itu,
ada seseorang dengan pakaian baju besi berwarna merah darah yang sedang menunggangi Trandum. Orang itu mengenakan sebuah pakaian baja berwarna merah darah di tubuhnya. Salah satu tangannya memegang tali kekang sambil mengangkat sebuah bendera. Di atas bendera terlihat sebuah potret seseorang serta tulisan, Daratan Lions yang sangat besar. Ini adalah potret dari Raja Manusia. Ini adalah bendera dari Daratan Lions. Selain bendera, orang itu juga memegang sebuah tombak berwarna merah di tangan yang lain. Tubuhnya seketika memancarkan sebuah aura. Sebuah aura yang sangat bengis. Minuman keras berkualitas dari kota Azos telah terjual di mana-mana. Bendera Raja Manusia yang berwarna putih salju berkibar di bukit kecil. Kavaleri berwarna merah, impian para pria kota Azos. Anak-anak dari Daratan Lions, busungkan dadamu dan tegakkan badanmu. Orang itu berlari sembari menyenandungkan lagu rakyat kuno tersebut dengan suara yang tidak begitu merdu. Namun kali ini, tubuh semua orang yang berjalan keluar tadi bergetar di kejauhan. Termasuk Gino dan juga Riven. Pada saat tertentu, Trandum merah tadi langsung bergegas ke tempat paling depan. Kemudian, orang yang menunggangi si Trandum merah memegang bendera putih di salah satu tangan dan sebuah tombak di tangan lainnya. Sekujur tubuh orang itu juga dilapisi dengan pakaian baja berwarna merah, sehingga hanya kedua matanya saja yang terlihat. Pada saat itu, orang tersebut berdiri dan berteriak, Kavaleri merah terakhir Daratan Lions. Kaeso bersumpah untuk mengikuti pangeran dari keluarga Darkon. Tombak milik orang itu seketika bergetar setelah dia mengatakan hal itu. Aura yang mengerikan langsung bergejolak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Dai kembali berteriak, tombak ini masih ada di sini. Riven menarik napas panjang, lalu dia menatap semua orang dengan mata yang sedikit berlinang-linang. Ketika Riven kembali ke Daratan Lions, dia mengira bahwa dirinya akan mengambil kembali Daratan Lions sendirian tanpa bantuan siapapun. Namun saat ini, beberapa orang masih mengikuti dia setelah bertahun-tahun lamanya. Jumlah semua orang ini memang tidak banyak, tetapi itu justru membuat sekujur tubuhnya bergetar hebat. Dia merasa bahwa darah di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Baiklah, bagus sekali. Riven menarik napas dalam-dalam. Hahaha, Tuhan berlaku baik terhadap keluargaku. Tahun demi tahun telah berlalu, tapi masih ada orang yang bersedia untuk mengikuti aku. Oleh karena itu, aku bersumpah untuk melawan musuh sampai mati demi kalian semua. Aku akan melindungi kalian sepenuhnya. Hahaha, tepat pada saat itu, seorang pria di antara kedua eksekutor itu tertawa mencibir. Apakah kamu bisa melindungi mereka semua? Aku tidak menyangka kalau di Daratan Lions ini masih ada orang yang mencari perlindungan padamu. Kebetulan sekali aku ingin membunuh mereka semua sebagai sebuah peringatan kepada yang lainnya. Jika seperti itu, langkahi mayatku terlebih dahulu, seru Riven. Dalam sekejap, ada banyak sekali energi murni yang melayang keluar dari tubuh Riven. Lalu semua energi tersebut membumbung melawan angin dan berubah menjadi pedang yang sangat banyak. Pedang-pedang tersebut begitu banyak hingga memenuhi langit di tempat itu. Dua eksekutor tadi sama sekali tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Si wanita melihat ke arah Riven dan berkata dengan dingin, sebelum kamu mati, kamu harus memberitahu aku bagaimana kamu bisa melarikan diri dari pulau itu. Setelah kamu mati, silakan tanya hal itu kepada malaikat maut di neraka. Ucap Riven sambil menunjukkan ekspresi mengejek di sorot matanya. Bersambung, 2122. Si pria dari kelompok eksekutor tersebut tertawa mencibir. Aku akan menyiksa kamu dulu. Aku punya cara sendiri untuk mengetahui tentang hal itu. Setelah itu, dia menatap ke arah seorang ahli bela diri tingkat dewa atas dari daerah perlindungan itu. Fuso, bawa orang untuk membunuh semua orang yang berani melawan kita ini. Fuso terkekeh dan berkata, dengan senang hati. Berani sekali kalian, seru Riven sambil tersenyum mencibir. Aku sudah bilang kalau kalian semua harus mati hari ini. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur, kecuali Dewa Utama tiba. Aura yang mengerikan seketika langsung terpancar dari tubuh Riven ketika dia mengatakan hal itu. Ekspresi dua eksekutor tersebut berubah drastis ketika melihat Riven benar-benar melepaskan aura miliknya. Damar pun juga ikut terkesiap pada saat itu. Dia sangat yakin bahwa Riven adalah orang terkuat yang pernah dia jumpai seumur hidupnya jika hanya melihat dari aura itu saja. Kekuatan seperti itu bahkan membuat Damar merasa sangat tidak percaya bahwa semuanya nyata.
dia juga bisa merasakan bahwa karakteristik dari Riven berada di tingkat dewa. Pemuda itu adalah seorang dewa seni bela diri dual. Selain itu, dia juga telah mencapai tingkat di atas dewa atas. Kekuatan tekanan yang mengerikan itu membuat semua orang bergidik ketakutan. Mati, suara Riven yang agak dingin itu bergema. Setelah itu, pedang-pedang yang memenuhi langit tadi langsung berjatuhan. Kalian semua, tidak ada yang bisa kabur dari sini. Nada bicara Riven benar-benar terdengar dingin. Slash, slash, slash. Suara yang tidak terhitung jumlahnya terdengar pada saat itu. Tidak ada satupun yang bisa bertahan, kecuali Fuso serta dua orang eksekutor itu. Mengapa kamu bisa sekuat seperti ini? Si pria terkesiap hingga kehilangan suaranya. Riven menatap ke arah mereka dan tersenyum kecil. Aku harus berterima kasih kepada Dewa Utama. Aku menggerogoti tanah selama miliaran tahun di pulau terpencil itu. Jadi karakteristik milikku dan tempat itu menjadi sangat mirip. Sebuah aura ketakutan terpancar dari tubuh kedua orang itu. Mereka berdua langsung saling melirik satu sama lain saat itu. Kemudian mereka hampir secara bersamaan berakta, lari. Sky Wings di punggung mereka seketika terkepak-kepak. Ketika energi Chi melonjak, mereka mendorong pedang-pedang yang sedang menyerang mereka hingga terbang keluar. Pada saat yang sama ada celah di atas langit yang dikelilingi oleh pedang-pedang tadi. Mereka berdua pun bergegas ingin terbang ke arah celah tersebut. Riven mengernyitkan dahinya saat menyaksikan hal itu. Kemudian pada saat itu, dia melihat sesosok bayangan muncul dengan cepat di udara. Sayap terbang yang ada di belakang sosok tersebut terbentang lebar. Riven seketika tercengang ketika melihat orang itu. Anon, seru Damar di telinga Riven. Ternyata kamu membohongi aku selama ini. Aku ingat kalau waktu itu ada seseorang yang bilang kalau dia lupa dengan namanya sendiri. Riven mengernyit saat melihat Damar yang muncul di udara. Kalian, bukankah kalian sedang berada di Bintang Agung? Mengapa kalian datang ke sini? Damar tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kalau Riven ternyata tahu mengenai keberadaan mereka di Bintang Agung. Saat perang di Selat Iblis sebelumnya, Riven sudah tahu tentang karakteristik Damar dan yang lain. Oleh karena itu, Riven bisa merasakan karakteristik mereka semua selama pertempuran yang terjadi di Bintang Agung. Tentu saja dia juga bisa menafsirkan identitas dari rombongan Damar karena hal itu. Namun Riven tidak ingin melibatkan Damar ke dalam masalah miliknya ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jika dia sedikit lengah, maka dia akan gagal selamanya. Damar tidak punya waktu untuk membalas dia. Pria itu langsung muncul di atas dua eksekutor tadi dengan aura yang seketika bergejolak dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak bersembunyi saat ini. Hukum kehancuran mulai mengombak bersamaan dengan metode klan naga yang bergejolak. Energi Chi juga mulai mengalir di tubuhnya. Saat ini, Damar sama sekali tidak menyembunyikan 8 karakteristik dan 9 hukum miliknya. Sehingga dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan tersebut. Dragon Nine, teknik bela diri gabungan miliknya terpancar. 9 daun melayang keluar di udara. Sebuah 8-pointed star seketika terbentuk. Kekuatan tekanan yang besar muncul, dan Damar menekannya dengan satu tebasan. Tatapan dari kedua orang yang diserang itu langsung terlihat kosong. Mereka sepertinya merasakan gangguan dari hukum jiwa milik Damar. Awalnya mereka benar-benar ingin melarikan diri. Tetapi saat ini, mereka tampaknya agak tidak responsif dan langsung diserang balik dengan tebasan pedang. Mati, Riven yang berada tidak jauh dari sana tidak mungkin akan melewatkan kesempatan seperti ini. Dia seketika langsung mulai bergerak. Dia juga memegang sebuah pedang di dalam genggamannya. Pedang tersebut bukanlah sesuatu yang terbentuk dari karakteristiknya. Namun itu adalah pedang yang dia bawa sendiri. Pedang tersebut langsung dihunuskan dalam sekejap. Benda tersebut bergerak dengan sangat cepat hingga hukum jiwa Damar tidak bisa menangkap pergerakannya. Dalam sekejap, dia langsung tiba di hadapan kedua orang itu tanpa adanya teknik bela diri yang bergejolak. Namun saat Riven kembali berdiri tegak lagi, sayatan luka yang tidak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuh sepasang eksekutor itu pada saat yang sama. Ekspresi wajah mereka tampak tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ini terjadi? Setelah itu, mereka perlahan-lahan jatuh ke tanah. Pergerakan pedang itu cepat sekali. Seru Damar, karakteristik jiwa miliknya selalu diaktifkan. Namun dia merasa bahwa karakteristik itu tampaknya tidak bisa menangkap pergerakan pedang milik Riven tadi.
Bagaimana bisa Riven menghunus pedang miliknya dengan cepat? Kekuatan teknik bela diri milik dia sepenuhnya terkendali hingga mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kecepatan Riven dan pedang miliknya itu juga membuat Damar merasa ngeri. Jangan terkejut, seru Riven sambil tersenyum kecil. Meskipun aku juga bisa menghabisi mereka saat kamu tidak ada, tetapi itu semua tidak berjalan dengan begitu lancar. Karakteristik jiwa serta pedang milikmu tadi membuat mereka menjadi tidak responsif. Sehingga itu bisa memberi aku peluang untuk menyerang mereka. Sebenarnya Damar sudah menebak hal itu. Tetapi peluang untuk menyerang mereka tadi terlalu kecil. Damar mencoba bertanya kepada dirinya sendiri. Jika itu adalah dia sendiri, maka tentu saja dia tidak sempat untuk mengeluarkan pedangnya. Lalu pihak musuhnya itu akan bergegas bereaksi. Kekuatan Riven ini benar-benar sangat mengerikan. Dia memang pantas dipanggil sebagai seorang tiran yang memakan tanah selama miliaran tahun. Seru Damar di dalam hatinya. Hujan darah pun turun dari langit. Di sisi lain, semua orang yang ada di daerah perlindungan seketika terkesiap. Utusan mereka yang juga merupakan eksekutor dari Istana Langit, langsung terbunuh secara mengerikan di depan kedua mata mereka. Kedua orang itu langsung terbunuh begitu saja oleh Riven dan bantuan dari sosok asing itu. Semua orang mulai merasa panik dan takut. Pedang-pedang yang memenuhi langit tadi seketika menghujani tempat itu dan menembus permukaan tanah. Kemudian istana yang besar itu mulai runtuh, dan darah juga mulai mengalir. Saat pedang itu menghujani daerah perlindungan, tidak ada satupun orang yang bisa berdiri tegak di sana. Fuso menjadi satu-satunya orang yang masih bertahan hidup. Dia setengah berlutut di tanah dengan ekspresi tidak percaya tercetak di wajahnya. Dia menatap Riven dan berkata, Kamu tidak bisa membunuh aku. Aku adalah orang dari daerah perlindungan. Jika kamu membunuh aku, Istana Langit tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Saat ini, kekuatan Fuso benar-benar sudah habis. Sekujur tubuhnya juga sudah dipenuhi oleh banyak luka. Memangnya kalau aku membiarkan kamu hidup, Istana Langit tidak akan membunuh aku. Cibir Riven dengan dingin. Daerah perlindungan dan Istana Langit. Mereka semua akan selalu mengejar aku hingga akhir hayatku. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Kamu tidak terkecuali. Bersambung. 2123. Duar. Suara petir dan kilat mulai bergema. Lalu sebuah pedang panjang melintas di udara dan langsung menembus tubuh dari pihak musuhnya. Setelah pedang itu berada di sana beberapa saat, benda itu masuk ke dalam tubuh Riven. Suara runtuhan di depannya masih terus berlanjut. Darah dari langit pun menghujani tempat itu dengan lebat. Tubuh Riven bermandikan hujan darah, dan sebuah senyuman seringai tercetak di sudut bibirnya. Lalu dia bergumam, Istana ke-13. Lilia dan yang lain juga ikut menyambut hujan darah tersebut. Kemudian Damar turun dari atas langit. Riven melihat Damar dan berkata, Aku belum melihat kamu selama beberapa hari ini. Kamu sudah menjadi kuat lagi. Aku sungguh terkejut dengan kecepatan kemajuanmu ini. Jadi, apakah aku harus memanggilmu Riven? Tanya Damar sambil menyipitkan kedua matanya. Nama itu hanyalah sebuah nama kode saja, jelas Riven. Kamu bisa memanggilku dengan sebutan apa saja. Itu bukan masalah besar. Pev, kamu seorang pembohong, ucap Thalia. Dulu sekali kamu juga bilang kalau kamu lupa dengan namamu sendiri. Tapi sekarang kamu jelas-jelas sangat mengingat hal itu. Faktanya, apa yang kamu katakan kepada kami bukanlah hal penting. Kami juga tidak akan tahu siapa kamu sebenarnya. Damar menatap Riven dengan heran. Jadi kamu juga ada di Bintang Agung pada saat kami bertarung di sana. Riven menganggukkan kepalanya. Aku sangat terkejut waktu itu. Aku tidak menyangka kalau kalian ternyata berani melawan Istana Langit. Selain itu, kalian adalah pemilik dari karakteristik unik yang pada dasarnya juga merupakan lawan dari Dewa Utama. Dia mengernyitkan dahinya pada saat berbicara. Kalian, bagaimana kalian bisa tiba di daratan Lyons? Damar menggeleng sembari berkata, Fedra dan Hesperos memanggil kami untuk datang ke sini. Mereka bilang bahwa ada peluang mendapat pencerahan di daratan Lyons. Riven sejenak tercengang. Beberapa saat kemudian, dia terkikik-kikik. Sepertinya aku paham dengan apa yang mereka pikirkan. Apa maksud kamu? Tanya Thalia. Mereka tahu bahwa aku akan kembali ke daratan Lyons. Setelah aku kembali, kekacauan terjadi di tempat ini. Pahlawan akan muncul saat kekacauan sedang bergejolak. Kalian memang bisa mendapatkan pengalaman yang hebat di seluruh daratan Lyons ini, jelas Riven dengan tenang.
Lalu dia lanjut berkata, tapi, itu juga mungkin bisa membahayakan nyawa. Bahkan sebenarnya, aku ingin menyarankan kalian untuk pergi meninggalkan tempat ini. Kalian serahkan saja masalah Dewa Utama kepada kelompok kami. Aku tidak ingin memotori tangan kalian. Jika kalian bisa bertahan hidup, kalian masih bisa keluar dari dunia ini. Tapi jika kalian mati, Riven sejenak terdiam. Dia mengangkat kepala dan berkata kepada Damar, kamu akan kembali menggantikan kami lagi. Dewa Utama akan datang ke sini. Tanya Damar. Dia, sepertinya tidak akan melakukannya. Dia mungkin akan mengejar Hesperos, jelas Riven. Talia pun juga ikut bertanya, si Patua Hesperos itu sangat kuat, ya. Tentu saja, seru Riven. Dia adalah seseorang yang pernah memegang kekuasaan. Waktu itu, dia merupakan sosok yang sama dengan Dewa Utama. Namun sekarang, aku tidak bisa memastikannya. Dia berkata bahwa dia yakin bahwa dirinya bisa membunuh Dewa Utama, dan hal itu saja sudah sangat mengejutkan bagi semua orang. Lalu, bagaimana dengan kamu? Tanya Damar. Kamu juga sangat kuat. Apakah kamu punya peluang untuk membunuh Dewa Utama? Aku, Riven menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya sedikit pun peluang untuk melakukan hal itu. Aku kembali ke sini hanya untuk bertempur sekuat tenaga hingga aku mati. Damar terperanjat. Dia benar-benar bisa merasakan tekad dari Riven saat ini. Kamu seharusnya bisa menang jika Dewa Utama tidak datang ke sini, ucap Damar. Riven menggelengkan kepalanya. Belum tentu seperti itu. Dewa Utama punya 9 pedang, dan dia benar-benar sangat kuat. 9 pedang. Damar seketika tercengang. Maksud kamu, dia punya 9 senjata? Bukan, seru Riven sambil menggelengkan kepalanya. 9 pedang itu merujuk kepada 9 orang. Mereka semua adalah 9 pedang milik Dewa Utama. Selama beberapa tahun ini, Dewa Utama menguasai seluruh daratan dan mengambil warisan bela diri dunia. Kita tidak bisa membayang-bayangkan latar belakang dari Istana Langit, dan semua orang yang baru saja aku bunuh hanyalah orang biasa di antara para eksekutor. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Damar lagi. Riven menatap semua orang yang ada di sekelilingnya. Lalu sebuah senyuman kecil tercetak di sudut bibirnya. Tentu saja aku akan terus mengambil kembali daratan Lyons. Jika Dewa Utama tidak datang, maka aku akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Damar dan teman-temannya. Aku akan menjadikan kota Cularis sebagai pondasi terlebih dahulu. Jika tidak ada hal lain lagi, semua orang yang sudah bersumpah untuk mengikuti keluargaku ini seharusnya akan berkumpul di kota Cularis. Semua daerah perlindungan di kota Cularis juga sudah dihilangkan oleh aku. Aku juga akan mengumumkan kepada seluruh daratan Lyons bahwa siapapun yang bersedia melawan takdir bisa mengikutiku. Dia tersenyum getir saat mengatakan hal itu. Namun sayangnya, penduduk daratan Lyons telah kehilangan tulang punggung mereka. Aku tidak tahu seberapa banyak orang yang bersedia untuk bertarung. Aku juga tidak tahu akan ada berapa banyak pengkhianat dan penyusup setelah semua orang telah berkumpul nanti. Setelah itu, dia kembali menatap Damar dan berkata, apakah kalian ingin membantu aku? Damar mengangguk. Tentu saja, kita memiliki musuh yang sama. Kalau begitu, baiklah. Riven menghela napas lega. Kebetulan sekali, aku juga membutuhkan bantuan kalian mengenai sesuatu. Hal ini tentu saja juga menguntungkan bagi kalian. Damar termangu sejenak. Apa maksudnya? Mendapatkan kembali daratan Lyons tidak begitu sulit. Seru Riven. Karena aku akan menjadikan kota Cularis sebagai pondasi utama, pergerakan ini akan memancing perhatian orang. Lalu selama periode itu, seharusnya akan ada beberapa orang yang datang untuk mencari pertolongan. Daerah perlindungan juga akan mengumpulkan banyak orang untuk menyerbu aku pada saat yang sama, tapi itu membutuhkan sedikit waktu. Aku berharap kalian bisa melakukan perjalanan ke gurun tandus daratan Lyons. Damar membelalakkan kedua matanya. Tempat itu merupakan salah satu dari beberapa daerah terlarang yang pernah disebutkan oleh Fedra. Mengapa kami harus pergi ke sana? Tanya Damar. Pertama, kalian punya peluang untuk meningkatkan kekuatan kalian di sana. Setidaknya sebagian besar orang bisa mencapai tingkat Dewa Tengah saat berada di sana. Jika kalian ingin mencapai tingkat Dewa Atas, itu mungkin akan sulit. Namun itu tentu saja tidak akan terjadi kalau kalian tidak punya kesempatan. Kalian akan menjadi semakin kuat, lalu kalian akan memiliki peluang tertentu jika waktu untuk bertarung telah tiba. Lanjut Riven. Lalu, tanya Damar lagi. Kedua,
Aku juga membutuhkan kalian untuk membantu aku mencari 5 orang. Kemudian Riven menghela napas panjang. Raut wajah Damar tampak penasaran. Mereka semua ada di dalam gurun tandus itu. Benar sekali, mereka sedang melakukan kultivasi untuk kekuatan jalur gersang. Jadi mereka bisa masuk ke dalam sana, jelas Riven. Jalur gersang. Damar seketika teringat akan pavilion gersang yang ada di Origin Place. Lalu dia lanjut berkata, selain itu, mereka juga merupakan orang-orang paling penting dalam pertarungan ini. Aku akan berusaha keras menunda waktu sampai kalian kembali lagi ke sini. Mereka ada di gurun tandus bagian mana? Tanya Damar lagi. Aku tidak tahu, balas Riven. Setelah itu, dia meraba-raba tubuhnya seperti sedang mencari sesuatu. Lalu dia mengeluarkan sebuah lempeng giok berwarna hitam yang mengeluarkan sinar cahaya aneh. Sinar itu tampak seperti berisi sejenis kekuatan tertentu. Benda itu sekilas memang tidak terlihat biasa. Pegang lempeng giok ini, mereka akan langsung paham begitu bertemu dengan kalian, perintah Riven. Damar mengernyitkan dahinya. Lalu penampilan mereka seperti apa? Aku tidak tahu. Riven kembali menggelengkan kepalanya. Bersambung. 2124. Haish, Iman pun berkata dengan terheran-heran, kamu tidak tahu mereka ada di bagian mana. Bahkan kamu tidak tahu nama atau penampilan orang-orang itu. Lalu bagaimana kita bisa menemukan mereka? Riven berkata dengan ekspresi bingung, tapi aku tahu kalau mereka ada di gurun tandus daratan Lions. Tempat itu tidak cocok sebagai tempat tinggal manusia karena tidak ada tumbuhan apapun di dalam sana. Begitu kalian merasakan aura kehidupan, itu pasti merupakan aura milik mereka. Apakah itu aura dari kekuatan jalur gersang atau kekuatan kematian? Tanya Damar. Semuanya, seru Riven. Gurun tandus daratan Lions ini benar-benar sangat ganjil. Orang yang benar-benar masuk ke sana tidak akan bisa menyelamatkan diri. Bahkan aku mungkin juga akan sulit untuk bertahan hidup di sana. Iman tercengang mendengar ucapan Riven. Kalau begitu, mengapa kamu menyuruh kami untuk masuk ke sana? Riven melihat ke arah Damar dan berkata, kalian punya seorang pemilik karakteristik kehidupan, jadi itu bukan masalah besar bagi kalian untuk masuk ke sana. Selama kalian tidak masuk begitu dalam, kalian masih bisa mencari orang di tempat itu. Dua kekuatan itu saling terikat dan akan bereaksi jika telah mencapai tingkat paling ekstrim. Menurut dugaan orang, di dalam sana ada sebuah sumber kehidupan. Kalau kalian bisa menemukannya, maka kalian bisa mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Lanjutnya, aku akan membantu kamu, seru Damar. Siapa mereka sebenarnya? Mereka adalah orang-orang yang dibawa ke dalam gurun tandus oleh ayahku setelah daratan Lions kalah dalam perang pada waktu itu, jelas Riven. Mereka selama ini selalu menunggu aku untuk kembali. Titan merasa ragu saat mendengar ucapan Riven. Hal itu sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya, jadi mereka semua mungkin sudah mati. Bahkan kita mungkin tidak akan menemukan tulang mereka jika kita masuk ke sana sekarang. Riven sejenak terdiam. Jika mereka sudah mati, kalian langsung kembali ke sini saja. Intinya adalah, perjalanan ini juga akan sangat menguntungkan bagi kalian semua. Damar menghela napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Aku akan melakukannya. Kalau begitu, kalian tidak boleh membuang waktu lagi. Lokasi dari gurun tandus daratan Lions itu ada di bagian utara daratan Lions, jelas Riven. Maaf jika aku merepotkan kalian. Lalu dia lanjut berkata, tidak ada seorang pun yang tahu betapa ekstremnya tempat itu. Jadi kalian harus membuat tanda agar tidak tersesat di dalam sana. Damar menganggukkan kepala sambil berseru, oke. Di sisi lain, Gino dan Bamo melihat Damar dari kejauhan dengan ekspresi wajah sedikit terkejut. Mereka berdua memang sudah menebak bahwa Damar dan rombongannya itu sangat kuat. Namun mereka tidak mengira kalau kelompok itu ternyata sekuat itu. Bahkan mereka juga tidak menyangka Damar dan Riven ternyata saling mengenal. Ditambah lagi, kedua orang itu tampak sangat akrab dengan satu sama lain. Kalau begitu, aku tidak akan menahan kalian di sini. Silakan kalian pergi ke arah utara. Perintah Riven sambil memberikan lempeng giok hitam tadi kepada Damar. Damar mengambil benda itu, lalu dia menatap Riven dan berkata, kami akan berusaha semampu kami. Tunggu kami kembali, jangan memulai kekacauan tanpa kami. Ketika rombongan Damar sudah berjalan cukup jauh, Anris berjalan ke sebelah Riven. Aku merasa kamu sedang menipu mereka. Apakah itu terlihat begitu jelas? Tanya Riven. Aku sudah bersama dengan kamu cukup lama.
Jadi aku sudah paham dengan beberapa gelagat milikmu, ucap Anris sembari mencibirkan bibirnya. Kamu tidak ingin membuat mereka terlibat dalam masalah di daratan Lyons, kan? Aku punya alasan untuk melakukan hal ini. Seru Riven, aku diselamatkan oleh Damar dan teman-temannya itu. Merebut kembali daratan Lyons adalah masalah yang begitu sulit, dan kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Jadi mereka tidak perlu membahayakan hidup mereka hanya demi daratan Lyons. Setelah itu dia bergumam, ditambah lagi, ada banyak sekali harapan kita yang dipikul oleh dia. Jadi mereka tidak perlu tewas pada saat ini. Jadi, itu berarti kamu benar-benar menipu mereka. Anris memberikan tatapan merendahkan kepada Riven. Aku juga tidak menipu mereka sepenuhnya. Bela Riven, jika 5 orang di gurun tandus itu masih hidup, maka aku pasti bisa mendapatkan kembali daratan Lyons. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan pengalaman di sana. Siapa kelima orang itu? Tanya Anris dengan rasa penasaran. Mereka, Riven sejenak terdiam. Mereka adalah harapan yang ditinggalkan oleh ayahku. Harapan yang sesungguhnya, tapi itu berlaku hanya jika mereka masih hidup. Pada saat yang sama di bagian paling barat daratan Magna, keadaan tempat itu terlihat seperti lautan api saat ini. Suhu di sekitar pun juga sangat tinggi. Ini adalah tempat legendaris di mana Phoenix Nest berada. Di sana merupakan tempat tinggal dari burung Phoenix kuno. Selain burung Phoenix kuno, di sana juga ada gunung tinggi yang tidak terhitung jumlahnya. Namun hampir tidak ada seorang pun yang tinggal di wilayah itu. Saat ini, sesosok manusia sedang berdiri di sebuah kaki gunung. Dia berdiri di sana dengan tatapan yang sedikit kosong, seolah-olah sedang tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Hei! Sebuah suara lantang bergema tepat pada saat itu. Kemudian sesosok bayangan langsung muncul di tempat itu. Sosok itu merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Di tubuhnya juga seperti ada api yang sedang bergelora. Orang itu seketika langsung tersadar setelah mendengar suara lantang si wanita. Jika Damar ada di sini, maka dia pasti langsung bisa mengenali dirinya. Orang itu ternyata adalah Bisu. Bisu tertegun ketika melihat wanita yang ada di hadapannya itu. Oh, kamu ada di sini. Kenapa kamu tidak naik ke sana? Tanya si wanita sambil menatap Bisu. Aku takut dengan api. Bisu menggelengkan kepalanya. Bagaimana keadaan adikku? Wanita itu mencibirkan bibirnya. Tidak ada informasi tentang dia. Kemudian si wanita duduk dan berkata, ini sudah bertahun-tahun sejak aku mendengar tentang dia. Mungkin, dia pasti masih ada. Dia hanya terkena kutukan dan tidak tahu pergi kemana saja, kok. Bisu menarik napas panjang. Bagaimana dengan kamu? Aku juga masih seperti itu. Aku juga masih sama dengan kamu, terkena kutukan dan sama sekali tidak tahu cara menghilangkannya. Jelas si wanita sambil tersenyum getir. Tapi aku merasa kalau kamu sedikit berbeda kali ini. Apa yang berbeda? Tanya Bisu. Si wanita itu berkata dengan rasa ingin tahu, sorot matamu tidak terlihat putus asa seperti sebelumnya. Aku seperti melihat kehidupan di sana. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Kita mungkin punya harapan, balas Bisu. Kali ini aku datang untuk mengambil beberapa benda. Si wanita menatap Bisu dengan penuh tanda tanya. Mengambil beberapa benda, apa itu? Aku telah menemukan tulang naga dan tulang Phoenix. Bisu tersenyum kecil. Mereka berasal dari dunia lain. Mereka jugalah yang telah membawa Riven keluar dari pulau itu. Selain itu, Hesperos juga sudah kembali. Dia akan bertarung melawan dewa utama di pegunungan Lagiri 3 tahun setelah ini. Hesperos. Sorot mata si wanita tampak agak dingin. Semua kekacauan ini dimulai ketika dia menghilang begitu saja. Sekarang dewa utama memegang 12 kekuasaan di tangannya. Jadi apa gunanya dia kembali ke sini? Bisu menggelengkan kepalanya sambil berkata, mungkin semua itu tidak begitu mudah pada saat dia menghilang begitu saja. Lupakan saja. Aku juga tidak peduli dengan hal itu, ucap si wanita. Omong-omong, benda apa yang kamu inginkan? Aku ingin warisan Phoenix, seru Bisu. Si wanita melihat Bisu dan berkata, aku bisa memberikannya kepada kamu. Tapi, aku punya sebuah pertanyaan. Jika kamu menjawabnya, maka aku akan memberikan warisan itu. Tanyakan saja, ucap Bisu. Si wanita memandang Bisu dengan tatapan sedikit sendu. Pertunangan kita sudah berlangsung selama miliaran tahun lamanya. Kapan kamu bersedia menikahi aku? Bersambung 2125. Bisu sejenak termangu.
Kemudian dia menatap ke langit dan berkata, aku akan menikahi kamu ketika Dewa Utama sudah mati. Dasar pria kurang ajar, maki si wanita, lebih baik kamu langsung bilang saja kalau kamu tidak ingin menikahi aku. Jika Dewa Utama tewas, maka bisu baru akan menikahi dia. Di dunia ini Dewa Utama adalah makhluk abadi. Dia memiliki 12 kekuasaan dan juga pemegang wewenang tertinggi. Oleh karena itu, kematian Dewa Utama adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Ini membuat si wanita sedikit kesal. Dia membelalakan kedua matanya ke arah bisu sembari berkata, aku memang tidak pantas untuk kamu. Bukan seperti itu, ucap bisu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku punya banyak sekali hal yang harus aku tanggung. Aku tidak bisa menikah dengan bahagia jika aku masih punya tanggungan itu. Si wanita membalas, aku bisa menemani kamu untuk menghadapi segalanya. Aku sangat kuat, apakah aku lebih buruk daripada kamu? Bisu hanya menggelengkan kepalanya. Berikan aku warisan Phoenix itu saja. Aku masih punya beberapa urusan lain yang harus dilakukan. Si wanita berkali-kali merengut kesal sebelum kembali ke puncak gunung. Tidak lama setelah itu, dia muncul kembali di hadapan bisu dengan membawa sebuah kotak kecil. Kemudian dia melemparkan benda itu ke arah bisu dan berkata, ini terakhir kalinya aku membantu kamu. Setelah ini, jangan cari aku lagi. Aku sudah tidak ingin melihat kamu lagi. Bisu sejenak terdiam, lalu dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku berharap kamu juga tidak akan datang mencariku lagi nanti. Pergi sana. Si wanita benar-benar merasa kesal. Dia berbalik dan langsung bergegas pergi kembali ke puncak gunung. Setelah si wanita sudah pergi cukup jauh, Bisu tersenyum kecil sambil bergumam, kamu harus hidup dengan baik, ya. Tatapan mata Bisu tampak kosong setelah mengatakan hal itu. Kemudian dia selangkah demi selangkah berjalan ke arah kejauhan tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tidak lama setelah Bisu pergi, tiba-tiba sebuah suara bergema di tempat itu. Bisu, sekujur tubuh Bisu gemetar karena gelisah. Dia menggerakkan tubuhnya dan menatap ke arah depan. Lalu dia sedikit membungkuk dan berkata, Tetua Hesperos. Benar, orang yang memanggil Bisu tadi adalah Hesperos. Bisu menatap ke arah Hesperos dan bertanya, Tetua datang ke sini karena warisan Phoenix. Hesperos menganggukkan kepalanya. Tepat sekali. Kebetulan sekali aku bertemu dengan kamu di sini. Kalau begitu kamu, pergilah ke daratan Lyons. Bisu sejenak tercengang. Lalu ekspresi di wajahnya langsung kembali terlihat tenang dengan cepat. Apa yang harus aku lakukan di sana? Apakah aku harus membantu Riven? Aku tidak bisa bertarung melawan orang-orang dari Istana Langit. Aku tahu kalau kamu tidak bisa melawan mereka, ucap Hesperos. Tapi, pergi saja ke daratan Lyons. Di sana ada seorang pemilik karakteristik kutukan. Mungkin saja dia bisa mengangkat kutukanmu itu. Kamu adalah bagian dari klan naga, jadi seharusnya bisa merasakan keberadaan tulang naga. Orang itu sedang bersama dengan si tulang naga. Maksudmu si Damar? Tanya Bisu. Hesperos membelalakan kedua matanya. Kamu kenal dengan Damar? Aku pernah bertemu dengan dia satu kali di daratan Lordsok. Aku tidak menyangka jika dia pergi ke dunia luar, bahkan pergi ke tempat seperti daratan Lyons, jelas Bisu. Setelah itu, kedua bola matanya seketika menyusut. Tadi kamu bilang apa? Damar sedang bersama dengan pemilik karakteristik kutukan. Benar juga, ya, aku bisa merasakan kalau Damar bukan merupakan bagian dari tempat ini, tetapi berasal dari dunia lain. Selain itu, ada kemungkinan kalau karakteristik unik di dunia Damar benar-benar masih ada. Sorot mata Bisu tampak berbinar-binar dan penuh dengan semangat. Lalu dia lanjut berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke daratan Lyons. Aku akan pergi mencari mereka. Kemudian dia berkata lagi dengan penuh semangat, omong-omong, aku sudah mengambil warisan Phoenix itu. Awalnya aku juga berencana untuk memberikannya kepada Damar dan si wanita Phoenix yang ada di dalam kelompoknya. Karena Damar juga sedang berada di sana, aku juga akan mencari mereka. Biarkan aku mengantar benda ini kepada dia. Hesperos mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Maaf, tidak perlu minta maaf, ucap Bisu. Kamu juga tidak bisa melakukan apapun mengenai masalah waktu itu. Kamu juga dijebak oleh mereka. Lalu dia lanjut berkata, Dewa Utama menjebak orang biasa, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghindari hal itu. Tetapi aku masih belum mengerti bagaimana dia bisa menyingkirkan kamu secara diam-diam. Ditambah lagi,
dia juga mengambil kekuasaan milikmu. Itu karena Stargate, seru Hesperos sambil menarik napasnya. Stargate, apa itu? Bizu mengernyitkan dahinya. Itu adalah sebuah lorong yang menghubungkan dunia ini dengan dunia rombongan Damar, dan lorong ini memiliki jiwa. Aku dikirim ke dunia Damar dan yang lain karena Stargate ini. Kekuasaan yang ada di tubuhku juga secara otomatis ditarik kembali ke alam semesta ini dan diambil oleh Dewa Utama, jelas Hesperos. Jadi seperti itu, ya. Bizu menarik napas dalam-dalam. Jadi sekarang kamu sedang diburu oleh Dewa Utama. Seru Hesperos sambil menganggukkan kepalanya. Aku harus pergi melarikan diri selama beberapa waktu ini. Setelah 3 tahun, aku akan melawan dia di pegunungan Lagiri. Bizu mengangguk paham. Jika saatnya tiba, aku dan Riven akan membantu kamu. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, aku sudah tidak sabar untuk pergi ke daratan Lyons. Jadi, aku akan berpamitan dengan kamu sekarang. Raut wajah Bizu berubah menjadi kosong setelah mengatakan itu. Dia benar-benar terlihat seperti orang bodoh dan pergi jauh ke arah utara. Generasi putra surgawi, seorang pangeran di klan naga. Ternyata dia dikutuk menjadi seperti itu, gumam Hesperos. Tidak hanya itu, kekacauan juga terjadi di daratan Lyons. Dewa Utama, berapa banyak rencana jahat yang kamu ingin lakukan sebelum kamu menyerah? Apa mungkin kamu sama sekali belum melaksanakan rencana itu sekarang? Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan, Dewa Utama? Dia berbalik dan pergi menuju kejauhan setelah mengatakan hal itu. Di sisi lain, Damar dan teman-temannya tentu saja tidak tahu apa yang telah terjadi di daratan Magna bagian barat. Mereka bertujuh saat ini sedang berjalan ke arah utara. Sebagian besar makanan yang mereka konsumsi adalah binatang buas. Lalu dagingnya dimasak oleh Lilia dengan sederhana. Ketika Damar dan teman-temannya sedang melakukan perjalanan seperti ini, mereka selalu akan membawa banyak sekali bumbu masakan. Itu karena sebagian besar makanan di dunia ini sangat tidak lezat. Dalam sekejap, 10 hari pun telah berlalu begitu saja. Mereka benar-benar mempercepat perjalanan mereka kali ini agar bisa mengejar waktu. Mereka juga mengalami sedikit perubahan saat ini. Mereka menggambar beberapa tato di atas wajah mereka. Damar menggunakan karakteristik magis untuk membuat tato tersebut, sedangkan Talia dan yang lain menggambar tato dengan menggunakan kosmetik. Cara tersebut juga membuat mereka menghindari banyak masalah. Tidak ada satupun yang bisa langsung menganggap mereka sebagai orang yang berasal dari luar daratan Lyons. Setelah 10 hari, mereka akhirnya telah tiba di kota Hokus. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka agar bisa sampai di tempat ini dengan cepat. Setelah ini, mereka hanya perlu berjalan ke arah utara kota ini agar bisa sampai di lokasi gurun tandus daratan Lyons. Saat ini, Damar dan ke-6 orang lainnya sedang duduk dalam sebuah lobi losmen di kota yang mereka tidak ketahui. Semua orang tidak bisa beristirahat dengan baik selama 10 hari ini. Hari ini, kita lebih baik tinggal 1 malam di sini untuk beristirahat. Mari kita lanjutkan perjalanan ke gurun tandus itu lagi esok hari. Ajak Damar. Semua orang pun tentu saja tidak menolak tawaran tersebut. Mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat. Bersambung 2126. Mereka menetap di sebuah losmen kecil, dan pemiliknya merupakan seorang ahli bela diri di tingkat dewa bawah. Para penduduk daratan Lyons tidak bisa keluar dari tempat ini. Mereka harus punya kekuatan yang cukup agar bisa menjalankan bisnis apapun di sini. Di dalam lobi losmen terdapat banyak sekali tamu yang sedang makan. Namun di sana hanya terdengar suara dentingan dari alat-alat makan saja. Kota ini dipenuhi dengan rasa penindasan yang sangat besar, sama seperti dengan kota lainnya yang ada di daratan Lyons. Sebagian besar orang yang makan di dalam sini berada di dalam dunia mereka masing-masing. Bahkan orang-orang yang duduk di meja yang sama juga hampir tidak banyak berbicara. Mereka semua makan dalam keheningan, membayar tagihan dalam diam, bahkan pergi tanpa mengucapkan apapun. Damar dan teman-temannya hanya meminta beberapa gelas air saja. Lalu mereka mencoba berunding dengan pemilik losmen agar mereka bisa membuat makanan mereka sendiri. Setelah itu, Lilia langsung masuk ke dapur untuk memasak. Mereka tentu saja tetap membayar makanan tersebut sesuai dengan harga yang tertera. Selain itu, mereka tentu saja juga menangkap beberapa obrolan kecil. Apakah kamu sudah dengar tentang kembalinya anggota keluarga Darkon? Tentu saja. Jika bukan karena perlawanan yang dilakukan oleh keluarga Darkon waktu itu, mana mungkin keadaan daratan Lyons bisa memburuk seperti ini.
Setelah itu, daratan kita dihukum oleh Dewa Utama. Katanya, para penduduk pegunungan Lagiri dan sekitarnya memiliki kehidupan yang cukup baik. Volume suara orang-orang itu benar-benar sangat kecil. Jika Damar dan yang lain tidak memperhatikan pembicaraan itu, maka mereka sama sekali tidak bisa mendengarnya. Bos, tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Bawakan semua makanan dan minuman yang enak untuk kami. Suara itu terdengar lantang dan jelas di dalam lingkungan yang begitu sunyi tersebut. Sehingga Damar merasa sedikit terkejut. Dia melihat ke arah sumber suara dan menemukan dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Rambut mereka yang tebal diikat menjadi kuncir kepang. Lalu mereka mengenakan pakaian yang memiliki banyak sekali tambalan di atasnya. Meski begitu, mereka terlihat sangat rapi dan bersih. Namun ada satu hal yang membuat Damar dan teman-temannya ternganga keheranan. Kedua orang itu tidak memiliki tato apapun di atas wajah mereka. Itu berarti bahwa mereka sama sekali bukan merupakan penduduk asli dari daratan Lyons. Kedua orang itu tidak terlihat tua. Sepertinya mereka masih berusia sekitar 2-30-an. Kedua orang itu sangat awal masuk ke atas tingkat di atas Undying Flame. Sehingga mereka bisa memperpanjang jangka hidup mereka. Entah itu karena mereka sengaja melakukan kultivasi metode mereka ataupun karena mereka adalah orang yang sangat jenius. Namun mereka benar-benar terlihat seperti orang biasa. Bahkan Damar tidak bisa merasakan aliran energi chi apapun di tubuh kedua orang itu. Tinggi badan mereka kurang lebih sekitar 180 cm, dan wajah mereka memiliki beberapa kesamaan. Itu berarti bahwa mereka berdua seharusnya merupakan saudara kandung. Orang yang berteriak tadi adalah seorang pria dengan cincin emas tergantung di lehernya. Kedua orang itu ternyata bisa membuat kegaduhan di tempat yang tenang ini dengan benda yang tergantung di leher mereka itu. Entah itu karena mereka sangat kuat dan berada di atas tingkat dewa, ataupun karena mereka adalah orang bodoh yang sangat beruntung masih bisa hidup sampai saat ini. Menurut Damar, kemungkinan yang pertama lebih masuk akal. Setelah si pria selesai berbicara, mereka berdua langsung berjalan ke depan meja. Si pria pembicara duduk dengan santai dan mengambil teko teh yang ada di atas meja. Ah, lelah sekali. Aku benar-benar sangat haus. Sedangkan pria yang satu lagi tampak sedikit canggung dan kaku. Dia diam-diam menatap sekelilingnya dan berkata, "Kak, kita. Lebih baik kita. Jangan menonjolkan diri. Jangan terlalu menonjol. Apa yang kamu takutkan?" Seru si pria pembicara. "Aku ingin makan sampai kenyang." Lalu dia lanjut berkata, ucapan guru ternyata benar. Makanan yang ada di luar ini ternyata benar-benar sangat lezat. Damar bergidik saat mendengar pernyataan itu. Lezat, makanan yang ada di daratan Magna hampir tidak memiliki rasa apapun. Bahan utama masakannya hanya dimasak dan mungkin ditaburi dengan sedikit garam saja. Sehingga rasa masakannya lebih asin karena hampir tidak ada bumbu masakan lainnya. Dunia ini tidak kekurangan rempah atau bumbu masakan sama sekali. Tetapi, sepertinya tidak ada satupun orang yang mempelajari tentang hal ini. Selama mereka bisa memakannya, maka itu baik-baik saja. Namun kedua orang ini baru saja mengatakan bahwa makanan yang ada di luar sangat lezat. Makanan apa yang sebelumnya mereka makan? Apakah itu makanan yang tidak dapat dikonsumsi? Damar, tolong datang ke sini untuk menghidangkan semua makanannya. Tepat pada saat itu, Lilia keluar dari dapur dengan senyuman kecil di wajahnya. Damar menganggukkan kepalanya, lalu dia menarik Titan dan Talia untuk pergi ke dapur. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan ke arah lobi losmen dengan membawa beberapa hidangan. Aroma makanan tersebut langsung memenuhi seisi lobi dalam sekejap. Pemilik losmen yang awalnya sedang duduk tertidur di meja resepsionis langsung terbangun, dan sorot matanya berbinar-binar. Kemudian dia mengendus aroma tersebut dan melihat ke arah makanan yang dibawa oleh Damar. Damar tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia sudah lama terbiasa dengan tatapan yang diberikan oleh orang lain saat dia makan. Dia tetap berjalan dan meletakkan semua hidangan tersebut di atas meja. Sniff, sniff. Suara mengendus bergema di lobi losmen pada saat itu. Suara itu sangat keras hingga tidak bisa disembunyikan sama sekali. Saat Damar baru saja meletakkan piring kecil, seseorang tiba-tiba muncul di hadapan dia dan teman-temannya. Dia seketika melemparkan tatapan terkejut saat sebuah tangan langsung berada di atas makanan mereka dan mengambil sepotong daging. Setelah orang itu memasukkan potongan daging tersebut ke dalam mulut, raut wajahnya langsung tampak terpesona.
Apa ini? Makanan jenis apa ini? Mengapa rasanya begitu enak? Setelah itu, dia melambai-lambaikan tangan di belakangnya seperti sedang memanggil seseorang. Little Fool, cepat datang dan makan ini. Makanan ini sungguh lezat. Kita harus bungkus makanan ini nanti untuk guru. Orang tersebut adalah si pria dengan cincin emas tergantung di lehernya. Saat ini, dia sedang memanggil adiknya yang tampaknya sedikit mengalami gangguan kecemasan sosial. Adiknya itu sama sekali tidak berbicara dan hanya duduk di sana. Lalu dia berkata dengan ekspresi canggung dan malu, ini milik orang lain. Aku tidak enak untuk memakannya. Adikmu benar. Titan mengernyitkan dahinya. Ini adalah makanan milik kami. Kamu boleh mengambil satu potong untuk dicicipi, tapi setelah itu cepatlah pergi. Aku bisa memberikan kalian uang, kan? Dia meraba-raba tubuhnya dan mengeluarkan sebuah benda besar berwarna merah yang mirip dengan sebuah batangan. Ini uang sejumlah 52 redstone. Aku ingin membeli semua makanan yang ada di meja kalian. Redstone merupakan mata uang yang berlaku di daratan Lions. Uang sejumlah 50 redstone itu sudah cukup bagi beberapa orang biasa untuk biaya seumur hidupnya. Pandangan semua orang yang ada di losmen itu langsung tertuju ke arah mereka. Kami sama sekali tidak kekurangan uang, jadi mohon maaf, ucap Damar sambil tersenyum kecil. Damar tidak ingin membuat masalah. Dia hanya ingin makan dan beristirahat dengan tenang. Setelah itu, dia bisa kembali melanjutkan perjalanannya menuju gurun tandus daratan Lions. Cek, cibir pria itu, pelit sekali. Setelah itu dia melemparkan pandangannya ke arah pemilik losmen. Bos, berikan makanan seperti ini kepada kami. Berikan kami masing-masing satu set makanan ini, lalu sisanya dibungkus. Maaf, tapi, tidak, berikan kami sebanyak 20 porsi. Kami akan makan dulu, lalu sisanya nanti dibungkus saja. Lanjut si pria itu, bersambung, 2127. Kemudian dia menepuk-nepuk tas gembung yang ada di pinggangnya sambil berkata, kami punya banyak sekali uang. Si pemilik losmen menatap lurus ke arah tas tersebut dan tersenyum getir. Maaf, Tuan, tapi kami tidak bisa membuat masakan seperti ini di sini. Kenapa? Kamu meremehkan kami berdua. Si pria membelalakan kedua matanya. Kami punya banyak uang untuk membeli semuanya. Little Fool. Setelah itu dia memanggil nama adiknya dengan berteriak. Ekspresi wajah Little Fool tampak malu dan canggung ketika menggelengkan kepalanya. Kak, guru selalu bilang kalau kita tidak boleh membuat masalah. Pada saat itu, si pemilik losmen menjelaskan, semua makanan ini dibuat oleh mereka sendiri. Mereka juga membayar semuanya. Kami benar-benar tidak bisa membuat masakan seperti itu di sini. Ucapan si pemilik losmen membuat pria dengan cincin emas di lehernya itu tercengang. Kalian membuat masakan ini sendiri. Dia menelan ludahnya ketika melihat semua masakan yang telah disajikan di atas meja. Lalu dia melihat ke arah Damar dan teman-temannya sambil berkata, aku akan membayar semuanya. Buatkan aku 20 porsi. Titan tertawa terbahak-bahak lalu berkata, kamu panggil dia Little Fool. Kamu tidak mungkin dipanggil dengan sebutan Big Fool, kan? Nama panggilan kalian aneh. Apa maksud ucapanmu itu? Seru si pria dengan nada yang sinis. Namaku itu Big Cleaver. Oh, iya, tapi aku tidak bisa melihat kepintaranmu, cibir Titan. Lalu Titan lanjut berkata, kami tidak tertarik dengan uang kamu itu. Tetaplah di tempat kamu berada karena kami harus beristirahat setelah selesai makan. Si pria tertegun. Kemudian dia mencibirkan bibirnya dan berkata, kalau aku tidak boleh memakan masakan itu, aku tetap akan memakannya. Aku tidak peduli. Suara dari si pria sangat keras dan lantang. Namun dia tidak mendapatkan masalah dengan Damar dan rombongannya hanya karena sebuah masakan saja. Dia menggumamkan beberapa kalimat sebelum akhirnya kembali ke tempatnya. Apakah kalian masih ingin makan? Tanya si pemilik losmen sambil menatap pria itu. Tentu saja, berikan semua makanan yang ada di dalam menu. Seru si pria. Kami punya banyak uang untuk membayar semuanya. Dia kembali menepuk tas gembung miliknya setelah berbicara seperti itu. Damar sudah sangat tidak peduli dengan pria itu. Orang-orang seperti dua bersaudara itu sangat jarang ditemukan di daratan Lions. Namun pada akhirnya, mereka berdua sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan Damar. Segera setelah itu, Damar dan teman-temannya sudah selesai makan. Hei, pada saat itu, si pria tadi bergegas kembali lagi ke tempat mereka. Apakah kalian masih makan?
Thalia melirik ke arah si pria dan berkata, "Kami sudah selesai." "Ada apa? Kalian jangan membuang makanan seperti ini. Berikan saja sisa makanan kalian kepada kami," ucap si pria. Damar tercengang. Kedua orang itu ternyata rela memakan makanan sisa. "Berikan saja kepada mereka," seru Iman. "Mereka juga bukan orang jahat." Kedua orang itu memang tidak cocok dengan daratan Lyons. Selain itu, mereka juga tidak memiliki tato apapun di atas wajah. Jadi ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua bukanlah berasal dari daratan Lyons. Namun mereka juga sepertinya bukan datang ke sini untuk mencari pengalaman. Sebagian besar dari orang yang sedang mencari pengalaman akan mengenakan pakaian yang sangat bagus. Lalu ada juga beberapa orang yang akan berdandan seperti para penduduk daratan Lyons. Di sisi lain, kedua orang ini lebih mirip seperti orang bodoh. Tidak heran jika julukan mereka, salah satu dari mereka mengalami gangguan kecemasan sosial. Sedangkan yang lain, tampak sangat percaya diri. Ini benar-benar sangat menjengkelkan. Segera setelah itu, mereka berdua langsung meletakkan semua piring makanan tersebut ke atas meja mereka sendiri. Kemudian si pria dengan cincin emas mengambil beberapa potong makanan dan menaruhnya di dalam mangkuk Little Fool. "Cepat makan ini. Aku sudah bilang kepada kamu tadi kalau makanan ini sangat lezat. Kamu harus makan lebih banyak." "Bagaimana dengan kakak?" tanya Little Fool. Aku tentu saja juga makan," balas si pria. Namun ketika dia mengatakan hal itu, dia pergi lagi ke tempat si pemilik losmen untuk mengambil sebuah kotak kemasan. Lalu dia meletakkan banyak sekali makanan dengan rapi di dalam kotak itu. Setelah dia selesai mengemas makanan, dia baru mengambil alat makan dan memakan makanan yang tersisa. Damar tidak bisa untuk tidak melirik ke arah pria itu setelah melihat apa yang telah dia lakukan. Tentu saja, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi kedua orang ini memang tidak cocok dengan penduduk dari kota daratan Lyons. Bahkan setelah mereka menunjukkan kekayaannya, mereka masih menemukan banyak masalah di dalam kota ini. "Ayo pergi, kita harus beristirahat," ajak Iman. Mereka tidak terlalu menghiraukan semua itu. Semua orang hanya bertemu secara kebetulan saja. Tentu saja jika nanti mereka bertemu lagi dengan satu sama lain, mungkin mereka akan memilih untuk menyelamatkan lawan bicaranya itu. Damar dan teman-temannya sedikit lelah setelah melakukan perjalanan selama 10 hari berturut-turut. Mereka kembali ke kamar masing-masing dan langsung tertidur. Satu hari diam-diam telah berlalu begitu saja. Keesokan harinya, rombongan Damar turun ke lantai bawah pada dini hari. Namun mereka dikejutkan oleh satu hal. Dua bersaudara yang mereka jumpa semalam ternyata belum pergi. Mereka masih berada di lantai bawah dan menunggu di sana pagi-pagi sekali. Kedua orang itu duduk di atas meja dan sedang memakan 2 mangkuk mie dengan kuah bening yang hambar. Pada saat yang sama, ada banyak sekali kantung di samping mereka. Isi dari kantung tersebut sepertinya adalah beberapa barang yang telah mereka beli. Semua kantung itu dibawa dengan menggunakan sebuah kayu pikulan. Mereka berdua terlihat sedikit senang ketika melihat Damar dan teman-temannya turun ke lantai bawah. Pria yang mengaku sebagai Big Cleaver kemarin langsung bangkit dari duduknya dan langsung berlari ke hadapan rombongan Damar. "Hei, apakah kalian bisa membuatkan satu porsi masakan yang sama seperti semalam lagi? Porsi semalam sudah dicuri oleh adikku. Aku ingin membawakan makanan itu kembali kepada guru kami." Damar menatap ke arah Little Fool dengan terkejut. Sebuah ekspresi malu tercetak di atas wajah Little Fool. Lalu dia membuang mukanya ke arah lain. "Jadi, kamu menunggu kami semalaman?" tanya Damar dengan perasaan kaget. Benar sekali." Big Fool menganggukkan kepalanya. "Aku tidak masalah membuatkan kalian satu porsi saja," ucap Lilia. "Kebetulan kami juga ingin memasak sesuatu." Setelah itu, Lilia melihat ke arah si pemilik losmen. "Bos, apakah kami bisa menggunakan dapur milikmu?" Si pemilik losmen mengangguk dan berkata, "Silakan gunakan sesuka hati kalian. Berikan saja uangnya nanti, kami juga akan membayarnya," ucap si pria dengan cincin emas itu dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu, aku pergi masak dulu," ucap Lilia. "Aku akan membantu kamu," tawar Thalia. Kemudian mereka berdua langsung pergi menuju dapur losmen itu. Tidak lama kemudian, satu demi satu piring makanan mulai disajikan di atas meja makan. Little Fool menelan ludahnya saat mencium aroma masakan itu. Namun kali ini, si pria dengan cincin emas tidak memberikan dia makanan apapun.
Jumlah dari semua hidangan adalah 10 porsi. Lalu si pria membungkus makanan itu satu persatu dengan rapi. Tetapi dia kembali mengeluarkan satu porsi makanan setelah melihat sorot mata Little Fool yang terlihat sendu. Dia memberikan makanan itu kepada Little Fool dan berkata, "Kamu bisa makan satu porsi ini selama di perjalanan. Nanti kita akan membawa pulang sisa makanan ini kepada guru-guru kita." Little Fool langsung mengangguk dengan cepat. Mereka kembali mengucapkan terima kasih kepada Damar lagi dan membayar makanan tersebut kepada si pemilik losmen. Setelah itu, mereka berdua berjalan keluar dari losmen sambil memikul kantung besar dan kecil. Menarik sekali. Titan melihat ke arah dua orang itu. Bukankah kamu terlalu baik hati untuk mengantar mereka keluar dari kota ini? Mereka seharusnya tidak membutuhkan kita untuk menemani mereka keluar dari kota ini. Hanya dengan sekali melihat, aku langsung tahu bahwa mereka berdua tidak lemah. Bahkan, mereka benar-benar sangat kuat. Bersambung 2128. Titan mencibirkan bibirnya. Bagaimana mungkin kedua orang bodoh itu bisa kuat? Damar terlalu malas untuk meladeni pria itu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah selesai makan dan langsung berangkat menuju gurun tandus daratan Lyons dengan cepat. Setelah rombongan Damar berhasil meninggalkan kota, mereka memutuskan untuk tidak menggunakan sayap terbang mereka lagi kali ini. Tetapi mereka memilih untuk berjalan ke arah utara. Jarak mereka ke tempat itu masih cukup jauh. Namun mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa orang-orang di sekitar semakin sedikit ketika mereka sudah mulai mendekati gurun tandus itu. Boom! Sebuah suara ledakan terdengar dari kejauhan setelah mereka sudah berjalan selama sekitar setengah jam. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Thalia. Damar langsung mengaktifkan karakteristik jiwanya. Kemudian sorot mata pria itu terlihat sedikit aneh. "Aku melihat si pria cincin emas yang tadi kita jumpai di losmen. Dia sekarang sedang dikepung oleh puluhan orang." Iman tercengang dan berkata, "Si dua bersaudara itu. Tindakan mereka memang sedikit menonjol. Jadi mereka memang sangat mudah dijadikan sasaran di tempat seperti daratan Lyons ini. Tapi mengapa mereka pergi menuju ke arah utara? Bukankah lokasi gurun tandus itu ada di utara? Ayo kita pergi dan lihat," ajak Thalia dengan rasa penasaran. Di atas sebuah dataran terdapat dua orang pria yang mengenakan pakaian bersih dengan tambalan di atasnya. Kedua orang itu berdiri di sana sembari membawa kayu pikulan. Mereka membawa banyak sekali barang di bahu mereka. Saat ini, salah satu pria dengan cincin emas sedang mengernyitkan dahinya. Sedangkan Little Fool yang ada di sebelahnya menunjukkan ekspresi palsu di wajahnya. Damar dan teman-temannya menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Thalia menghitung jumlah orang yang ada di sana dengan mudah. Di sana ada 39 orang. Lalu jumlah ahli bela diri tingkat dewa ada 2 orang. Pemimpin kelompok itu sepertinya merupakan ahli bela diri tingkat dewa tengah. Sebuah suara juga ikut terdengar di bawah ketika rombongan Damar sedang berdiskusi. Si pria dengan cincin emas itu melemparkan tatapan ke sekelilingnya. "Apa yang kalian ingin lakukan? Mengapa kalian menghalangi jalan kami?" Dengus seorang ahli bela diri tingkat dewa tengah. "Menghalangi jalan kalian? Kalian bilang kalau kami menghalangi jalan kalian. Kemarin kalian membunuh 3 saudaraku dengan tangan kalian. Tulang mereka telah berubah menjadi segenggam pasir kuning." Si pria dengan cincin emas mengernyitkan dahinya. "Kemarin mereka menyerang kami berdua serta ingin membunuh kami demi uang. Jadi aku menyerang balik dan membunuh mereka." Lalu kenapa kalian tetap tidak boleh membunuh saudara kami?" ucap si ahli bela diri tingkat dewa tengah dengan nada dingin. "Sekarang serahkan semua barang yang kalian bawa itu. Lalu bunuh diri kalian sendiri agar kalian bisa menghindari siksaan kami." Si pria dengan cincin emas tercengang. Lalu dia bergumam, apa yang dikatakan oleh guru ternyata benar. Para pria di daratan Lyons telah kehilangan moral serta tulang punggung mereka. Kemudian dia melemparkan pandangannya ke semua orang. "Sebagai pria dari daratan Lyons, kalian telah hidup sebagai pria yang tidak tahu malu. Kalian memiliki pikiran untuk melawan teman sebangsa kalian sendiri. Lebih baik kalian melakukan perlawanan terhadap istana langit dan dewa utama. Bicara omong kosong apa kamu? Maki seseorang. Cepat serahkan semua barang-barang milik kalian." "Little Fool," panggil si pria dengan cincin emas pada saat itu. "Kamu ingat ucapan guru, setelah kita keluar, apa yang harus kita lakukan saat seseorang ingin membunuh kita?" "Lari," seru Little Fool. "Bagaimana kalau ada seseorang yang ingin merampok uang kita?
Tanya si pria dengan cincin emas lagi. Seseorang yang merampok uang sama dengan pembunuh orang tua. Perbuatan mereka tidak bisa dimaafkan dan harus segera dibunuh. Balas Little Fool. Sekarang sekelompok orang ini ingin merampok barang dan juga uang kita. Jelas si pria dengan cincin emas. Aku mengerti. Sebuah ekspresi malu tercetak di wajah Little Fool. Lalu dia meletakkan kayu pikulan yang ada di bahunya ke bawah. Dia menatap sekelilingnya dengan tatapan segan dan lemah. Kedua mata si Dewa Tengah sedikit menyipit. Apa yang akan kamu lakukan? Aku minta maaf. Ekspresi segan dan malu di wajah Little Fool sangat terlihat dengan jelas. Little Fool sepertinya benar-benar mengalami gangguan kecemasan sosial saat ini. Dia berkata dengan sedikit terbata-bata, aku ingin membunuh kalian semua. Damar dan teman-temannya terkesiap saat menyaksikan kejadian tersebut di atas lereng bukit. Pemuda itu sepertinya memang sangat bodoh. Si Dewa Tengah tertawa mencibir dan berkata, kalian masih ingin memberontak. Namun dalam sekejap, semua orang yang menyaksikan adegan itu seketika membelalakkan mata mereka karena terkejut. Entah itu kelompok Damar ataupun kelompok yang sedang menghalangi Little Fool dan kakaknya. Sebuah aura yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Little Fool. Selain itu, sebuah energi yang terasa seperti bisa membuat layu segalanya pun juga bangkit dari tubuhnya. Dewa Atas. Bagaimana mungkin dia seorang Dewa Atas? Suara jeritan langsung bergema di tempat itu. Raut wajah Little Fool masih terlihat segan pada saat itu. Semuanya, aku benar-benar akan menyerang kalian. Maaf. Damar dan teman-temannya terkesiap melihat hal itu. Pemuda itu ternyata adalah seorang ahli bela diri tingkat Dewa Atas. Damar sudah tahu bahwa mereka pasti sangat kuat. Namun dia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Little Fool berada di tingkat Dewa Atas. 39 orang yang sedang mengepung dia berada di tingkat uncommon level, kecuali si Dewa Tengah serta satu orang di tingkat Dewa Bawah. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan teknik bela diri yang sangat mengerikan itu. Lari, teriak si Dewa Tengah. Tidak ada satupun orang yang bisa melarikan diri dari sini. Suara teriakan si pria dengan cincin emas tiba-tiba terdengar pada saat itu. Kemudian setelah itu, permukaan tanah di sekeliling mereka mulai berguncang. Lalu pasir kuning tiba-tiba muncul di mana-mana dan membalut semua orang di dalamnya. Damar bisa mendengar suara jeritan orang-orang itu. Tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari balutan pasir kuning tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, sesuatu terjadi. Wosh, crash, wosh. Suara pasir kuning berjatuhan mulai bergema di tempat itu. Pasir kuning tersebut sudah jatuh ke tanah. Permukaan tanah pun sudah mulai kembali stabil. Kekuatan dari pasir kuning tersebut hanya menyisakan mayat-mayat yang ada di atas tanah. Semua mayat tersebut terlihat sangat kering, seolah-olah air telah diperas dari tubuh mereka. Pria itu benar-benar sangat kuat. Talia menelan ludahnya. Talia merupakan seorang dewa bawah saat ini. Meskipun dia juga merupakan seorang dewa seni bela diri dual, tetapi dia harus mengakui bahwa dirinya bukanlah lawan yang setara dari dua orang itu. Dia menatap Damar dan bertanya, apakah kamu bisa mengalahkan dia? Aku tidak tahu. Pemuda itu memang sedikit kuat. Selain itu, pengalaman bertarungnya juga sangat banyak, balas Damar dengan ragu-ragu. Itu adalah hal normal bagi mereka untuk memiliki banyak pengalaman bertarung. Sehingga mereka bisa bertahan hidup di tempat seperti daratan Lions ini, jelas Iman. Karakteristik dari pemuda itu adalah karakteristik tanah. Meskipun tempat seperti daratan Lions ini tidak setara dengan gurun pasir, tetapi di sini ada banyak sekali pasir. Sehingga tempat ini sangat cocok untuk dirinya. Teknik bela dirinya juga sangat jarang ditemukan, yaitu kekuatan jalur gersang, tambah Wendy. Di bawah mereka, si pria dengan cincin emas sedang menatap mayat-mayat tersebut sambil mencibirkan bibirnya. Kemudian sebuah senyuman seringai tercetak di sudut bibirnya. Untuk para hadirin yang ada di atas lereng, kalian sudah cukup lama menyaksikan adegan ini. Jika kalian ingin menyerang kami, maka cepatlah keluar. Aku akan membunuh kalian supaya aku bisa melanjutkan perjalananku. Setelah itu dia berkata dengan nada dingin, kalian sebelumnya telah membuatkan kami makanan. Jadi aku masih akan berbuat baik dengan kalian. Lebih baik kalian mundur sekarang, dan aku akan membiarkan kalian tetap hidup. Bersambung, 2129. Dia, ini karakteristik jiwa.
Damar melihat ke arah pria itu sambil menyipitkan kedua matanya. Dia tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi karena dia sudah ketahuan. Sehingga rombongan itu berdiri dan pergi ke bawah. Si pria dengan cincin emas menyipitkan kedua matanya ketika melihat ke arah Damar. Kalian juga datang ke sini untuk mencari uang. Tempat persembunyian kalian sangat dalam sekali, ya. Aku bahkan tidak bisa melihat seberapa dalam tempat itu. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan itu. Seru Damar. Kami kebetulan hanya sedang melewati tempat ini dan melihat kejadian itu. Jadi kami datang ke sini untuk memeriksa situasinya. Tapi aku tidak menyangka kalau kalian benar-benar sekuat itu. Ekspresi angkuh tercetak di wajah si pria dengan cincin emas. Tentu saja kami kuat. Kemudian dia memikirkan sesuatu sambil melihat ke arah Damar. Kalian baru saja melewati tempat ini. Di bagian utara tempat ini adalah gurun tandus daratan Lyons. Itu berarti kalian baru saja berbohong. Kami memang ingin pergi ke sana, jelas Talia sambil mengangkat bahunya. Mengapa kalian pergi ke sana? Apa yang akan kalian lakukan? Tanya pria itu dengan tatapan membunuh di kedua matanya. Damar juga tidak menyembunyikan niatnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kami ingin mencari beberapa orang. Mencari orang? Si pria dengan cincin emas terlihat tidak percaya dengan ucapan Damar pada saat itu. Aku tidak bisa melakukan kultivasi kekuatan jalur gersang. Aku juga tidak bisa pergi memasuki tempat itu. Bahkan jika seorang dewa atas masuk ke sana, mereka tidak bisa bertahan hidup dengan cukup lama. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Cibirnya, kalian semua berbohong, kan? Apakah kalian tidak bisa menemukan alasan yang lebih baik lagi? Kami berkata jujur, seru Talia. Dengus pria itu. Dia mengambil kembali kayu pikulnya sambil melihat ke arah rombongan Damar. Aku akan membiarkan kalian hidup karena kalian telah membuatkan aku makanan sebelumnya. Tapi aku peringatkan kepada kalian, ya. Jangan pernah mengikuti aku lagi. Aku punya karakteristik jiwa, dan aku akan membunuh kalian jika kalian masih mengikuti aku. Damar tertegun. Dia menyadari bahwa pemuda itu tampak sangat pintar, dan kemampuan penalarannya juga tidaklah buruk. Ucapan dia memang benar. Tidak ada seorang pun yang akan benar-benar masuk ke gurun tandus daratan Lyons. Berdasarkan pemikiran pria itu, mereka memang bisa melakukan hal itu tanpa masalah. Namun Damar dan teman-temannya memang berencana untuk masuk ke tempat itu. Dia tidak ingin membuat semua ini menjadi rumit. Lalu dia menatap kedua orang itu dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Kalian sendiri bilang kalau di bagian utara tempat ini adalah gurun tandus daratan Lyons. Tapi kenapa? Kalian berjalan lurus menuju ke dalam sana. Itu bukan urusan kalian, maki si pria dengan cincin emas. Aku peringatkan kalian satu kali lagi. Jangan ikuti kami lagi, kalau tidak aku akan bertindak kasar kepada kalian. Setelah itu dia melihat ke arah Little Fool yang ada di sampingnya. Ayo pergi, Little Fool. Little Fool berlari untuk mengambil kayu pikul serta barang milik mereka. Kemudian dua bersaudara itu langsung pergi meninggalkan Damar dan teman-temannya. Yani merenung sejenak setelah mereka berdua sudah berjalan cukup jauh. Mereka tetap pergi ke arah utara. Apakah menurut kamu, ada kemungkinan jika mereka berdua sebenarnya tinggal di dalam gurun tandus? Pemikiran Damar seketika tercerahkan saat mendengar pernyataan Yani. Lalu dia berkata kepada semua orang dengan ekspresi terkejut, benar juga, ya. Mereka pergi ke arah utara, dan teknik bela diri mereka adalah kekuatan jalur gersang. Ada kemungkinan bahwa mereka tinggal di dalam sana. Ayo kita susul mereka dan mencari tahu kebenarannya. Ayo, mereka semua mengangguk setuju. Kemudian mereka bergegas mengejar kedua orang itu. Damar juga mengaktifkan karakteristik jiwanya pada saat yang sama. Namun ada hal yang membuat mereka merasa kaget. Ketika mereka sedang berlari, dua bersaudara yang ada di depan mereka tampak sedikit ketakutan dan langsung pergi melarikan diri. Mereka juga sedang berlari. Ucap Damar dengan sedikit heran. Kejar mereka, seru Talia. Sekelompok orang itu langsung menambah kecepatan mereka. Tetapi pada saat itu, raut wajah Damar berubah menjadi sedikit aneh. Kecepatan mereka sedikit lebih unggul. Dao kecepatan mereka setidaknya berada di tahap penyelesaian. Kita mungkin tidak bisa mengejar mereka. Bagaimana jika kamu mengejar mereka sendirian? Saran Iman. Lilia menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak ada, itu sama saja dengan kalian mencari mati ketika masuk ke tempat itu. Aku akan tetap mengejar mereka dulu.
Jika mereka masuk ke dalam gurun tandus daratan Lions, maka itu membuktikan bahwa dugaan kita benar. Di antara kita dan mereka ada beberapa titik pertemuan, jadi kita mungkin bisa menarik kesimpulannya, ucap Damar. Kalau begitu, kamu harus berhenti untuk menunggu kami datang sebelum kamu tiba di tempat itu, saran Lilia. Baiklah, seru Damar. Angin bertiup kencang di sebelahnya, lalu dia bergegas mengejar kedua orang itu dengan cepat. Ada hal yang membuat dia merasa terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kedua orang itu bergerak dengan sangat cepat dengan menggunakan karakteristik jiwanya. Namun jarak di antara mereka berangsur-angsur meningkat. Tidak diragukan lagi bahwa kedua orang itu tidak jauh berbeda dengan seseorang yang memiliki dao kecepatan di tingkat dewa. Damar sangat bersyukur terhadap karakteristik angin miliknya, sehingga dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa yang memiliki dao kecepatan di tahap penyelesaian. 2-30 menit kemudian, Damar tiba-tiba merasakan kemunculan sebuah kekuatan. Namun kekuatan itu seperti ingin menyerap energi vitalitas miliknya. Damar mengernyit. Kemudian dia bergegas menghentikan langkahnya. Saat ini, kedua orang itu sudah menghilang dari jangkauan karakteristik jiwa miliknya, sehingga dia tidak bisa menemukan mereka. Mereka benar-benar masuk ke gurun tandus itu. Damar kembali mengernyitkan dahinya. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya masuk ke sana. Tapi dia hanya berdiri di kejauhan sambil menunggu kedatangan teman-temannya. Pada saat yang sama di dalam gurun tandus daratan Lions, dua bersaudara itu sedang berlari sepanjang permukaan tanah. Kak, mengapa kita harus berlari? Little Fool tiba-tiba berubah menjadi cemerlang saat sudah masuk ke gurun tandus daratan Lions. Mungkin juga dia bersikap seperti itu karena sedang berbicara dengan kakaknya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan orang-orang itu. Mereka, mungkin merupakan orang-orang dari Istana Langit, jelas si pria dengan cincin emas. Tidak mungkin, Little Fool tampak tidak mempercayai ucapan kakaknya itu. Big Fool, Little Fool, kalian sudah kembali. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka pada saat itu. Mereka langsung menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah samping. Sesosok manusia sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Orang itu memiliki rambut emas dan alis putih dengan pakaian penuh tambalan di tubuhnya. Dia juga membawa sebuah pedang panjang di punggungnya. Guru Vala, seru Big Fool pada saat itu. Guru Vala, cepat pergi dari sini. Orang-orang dari Istana Langit akan segera datang ke sini. Mereka ada di sini. Pria itu mengernyitkan dahinya. Coba jelaskan padaku secara detail. Big Fool menjelaskan secara singkat mengenai hal itu. Setelah si pria tua mendengar penjelasan itu, dia berpikir sembari berkata, lalu bagaimana cara kamu memastikan bahwa mereka adalah orang-orang dari Istana Langit? Aku memberi ancaman kepada mereka, tetapi mereka masih mengejar aku, jelas Big Fool. Hal terpenting adalah aku sama sekali tidak bisa melihat ke dalam orang-orang itu. Tapi aku sangat yakin bahwa mereka benar-benar bukan berasal dari daratan Lions. Baiklah, seru si pria tua, aku tidak peduli siapa mereka sebenarnya. Tetapi mereka tidak bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Bahkan jika Dewa Utama tiba di sini, mereka tidak akan pernah bisa menemukan kita. Kemudian dia bertanya, lalu bagaimana dengan perjalanan kamu kak? Kami membawa semua barang yang kami beli. Kami membeli banyak sekali pakaian yang cukup untuk kita. Jadi kita bisa berganti pakaian dalam waktu yang cukup lama, jelas Big Fool. Bersambung, 2130. Dia kembali berkata, ternyata ucapan guru benar. Orang-orang di daratan Lions telah kehilangan moral mereka. Ada banyak sekali orang yang ingin merampok uang kami. Jadi aku meminta Little Fool untuk membunuh mereka semua. Si pria tua dengan pedang panjang mengernyitkan dahinya. Ternyata otakmu sedikit lebih encer dibandingkan dengan Little Fool. Tapi kepintaranmu itu juga terbatas. Tapi lupakan saja, ayo kita pulang terlebih dahulu. Baiklah, Big Fool mengangguk. Kemudian dia berkata dengan puas, omong-omong, masakan orang dari Istana Langit itu sangat lezat. Itu adalah salah satu alasan lain mengapa aku mengira bahwa mereka berasal dari Istana Langit. Aku bahkan membungkus beberapa makanan itu untuk guru. Makanan ini sungguh lezat. Kamu baik sekali. Seorang guru dan dua pengikutnya itu mengobrol sambil berjalan menuju kedalaman gurun tandus daratan Lions. Di sisi lain, Damar sudah menunggu selama kurang lebih setengah jam sebelum Thalia dan yang lain tiba. Thalia bertanya dengan suara pelan, bagaimana? Mereka ternyata benar-benar tinggal di dalam sana. Tapi mereka,
Sudah berlari masuk, sepertinya kita harus bertamu, ucap Damar dengan termangu-mangu. Di daratan Lyons, ternyata masih ada kehidupan. Thalia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, mungkin mereka adalah orang yang kita cari. Ya, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Titan menyahut, dua orang itu sebelumnya sudah menyebutkan beberapa nama guru, mungkin itu adalah guru mereka. Bisa jadi kalau sosok guru ini adalah satu dari 5 orang yang Riven sebutkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Thalia. Kita hanya bisa bergantung pada Yani. Damar berkata, Yani, bantu kami melakukan deduksi. Kamu bisa menentukan satu kesimpulan yang bersifat umum. Yani mengangguk, kemudian dia menjentikkan jarinya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya di antara mereka aku takut ada orang yang ahli deduksi. Aku tidak akan bisa melakukan deduksi padanya. Kalau ditambah dengan karakteristik takdir, apakah kamu juga tidak bisa melakukan deduksi? Tanya Titan dengan heran. Yani menganggukkan kepala, lalu menyahut, ya, aku tidak bisa melakukan deduksi pada mereka, karena akan terganggu. Damar menghela napas panjang, lalu berkata, kalau begitu, untuk selanjutnya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menemukannya dan membuat tanda di sepanjang jalan. Pokoknya, jangan sampai lupa. Setelah berkata begitu, dia menatap Lilia dan berkata kepada wanita itu, Lilia, ayo bersiap-siap, kita akan masuk ke sana. Lilia mengangguk, sedetik kemudian, aliran energi vitalitas dengan cepat jatuh dan masuk ke tangan Damar dan yang lainnya. Segera setelah itu, rombongan mereka pun berjalan masuk ke dalam daratan Lyons. Kembali masuk ke tempat ini, kekuatan jalur gersang dan kekuatan kematian lagi-lagi muncul dengan cepat. Mereka semua dapat merasakannya dengan jelas, tetapi dengan mengandalkan kekuatan mereka, tidak akan sulit untuk melawan. Damar meminta Lilia untuk menonaktifkan karakteristik kehidupan. Mereka akan menggunakan kekuatan teknik bela diri dan kekuatan hukum masing-masing untuk melawan. Mereka pasti bisa bertahan. Namun, semakin dalam mereka masuk, mereka dapat merasakan kekuatan jalur gersang dan kekuatan kematian ini semakin lama semakin kuat. Apakah kalian merasakannya? Wendy melanjutkan, tempat ini memiliki beberapa kesamaan dengan ngarai di bumi dan area bawah tanah klan naga. Damar mengangguk dan menyahut, aku memang merasakan perasaan seperti itu, tapi aku tidak tahu mengapa bisa begini. Tempat seperti ini memang merupakan sebuah tempat untuk mencari pengalaman. Hanya saja efeknya tidak terlalu besar bagi kita. Namun, alasan mengapa daratan Lyons merupakan tempat terlarang, karena tempat ini benar-benar sangat berbahaya, bahkan Dewa Utama tidak datang untuk memeriksanya. Kita harus selalu berhati-hati. Tempat seperti ini juga bisa jadi tempat di mana kita bisa melatih seni bela diri dan hukum kita, sahut Thalia dengan sorot mata cerah. Setelah itu, mereka terus berjalan ke depan. Mereka selalu membuat tanda di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu, langit perlahan-lahan berubah gelap. Damar dan teman-temannya duduk di tanah, Titan pergi berburu hewan liar untuk dijadikan makanan, kemudian mereka duduk melingkar bersama-sama. Daratan Lyons ini seolah tak berujung, pencarian kita ini, aku takut, tidak ada bedanya dengan mencari jarum di dalam tumpukan jerami, ujar Kirin. Damar menatapnya dan berkata, waktu yang kita habiskan untuk pencarian ini juga dapat dianggap sebagai latihan, tapi jika kita tidak berhasil menemukannya, kita akan kembali dan bertarung bersama Riven. Wus, 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 wus. Tepat pada saat ini, angin bertiup dengan kencang. Pada saat yang sama, ada suara seperti bayi menangis yang terdengar dari dalam daratan Lyons. Suara ini yang tiba-tiba datang ini membuat semua orang bergidik. Droak, droak. Segera setelah itu, sebuah raungan yang seolah datang dari zaman kuno, dan jika didengarkan dengan saksama, suara ini mirip dengan suara manusia dan suara binatang buas. Medan ini benar-benar aneh. Langit sudah benar-benar gelap. Lilia menarik napas dalam-dalam. Tidak ada pergantian matahari dan bulan di dunia ini, hanya ada pergantian cahaya terang dan kegelapan. Ketika cahaya terang memudar, yang tersisa hanyalah gelap gulita. Dan pada saat ini, daratan Lyons yang relatif tenang pada siang hari, di dalam kegelapan ini seakan semua makhluk keluar. Ada perasaan tidak tenang yang melonjak di dalam hati Damar. Dia bangkit berdiri, sambil menggenggam Dragon Sword di tangannya. Dia berkata, hatiku rasanya sangat tidak tenang. Aku juga.
Sahut Thalia, ada sesuatu yang mendekat, sangat kuat, dan sangat jahat. Pada saat ini, pupil mata Titan juga ikut menyusut. Secara serempak semua orang menatap ke arah di belakang Titan. Kenapa kalian melihat ke arahku? Tanya Titan. Di belakangmu. Damar menelan ludah, lalu berteriak. Ada orang. Alis Titan berkedut kencang, dia menunduk dan melirik. Benar saja, di tanah ada sebuah bayangan yang bergoyang tertiup angin. Mereka sama sekali tidak menyadari, di dalam kegelapan ada satu sosok yang mendekat dengan kecepatan yang luar biasa cepat dari arah kedatangan mereka dan menghilangkan semua tanda yang telah mereka buat. Kemudian sosok itu berhenti di sebuah lereng bukit yang tidak jauh dari mereka. Cek, cek, karakteristik unik. Orang itu mengeluarkan suara yang aneh dan berkata, di era ini, tempat yang masih memiliki keberadaan karakteristik unik hanyalah Istana Langit, kan? Ternyata mereka berani mengirimkan orang-orang dengan karakteristik unik ke daratan Lyons. Dewa utama tidak memperlakukan kami para orang tua sebagai manusia. Jangan pedulikan mereka. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi. Di daratan Lyons, para penduduknya beraktivitas pada malam hari. Jelas sekali orang-orang ini sudah bosan hidup, kita juga sebaiknya kembali. Jangan sampai ketahuan, orang-orang ini mati pun tidak ada hubungannya dengan kita. Orang itu berseru, aku tahu. Tetapi aku tetap ingin melihat bagaimana mereka akan mati. Di kota Kasou di daratan Lyons. Di atas daratan yang datar, berdiri beberapa bangunan kecil di sana. Saat ini, di dalam sebuah bangunan kecil, Riven sedang duduk di dalamnya. Kenapa kamu memilih tempat ini? Tanya Anris dengan heran. Riven menjawab pelan, tempat ini dulunya adalah istana ayahku. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sudah rata dengan tanah. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, sekarang, kita sudah punya berapa orang? Sejak hari di mana kamu menghancurkan istana terakhir di kota Kasou, hingga sekarang setelah 11 hari berlalu, totalnya ada 372 orang yang datang untuk mencari perlindungan pada kita. Di antaranya ada 9 orang ahli bela diri tingkat dewa. Sedikit sekali, ya, sahut Riven dengan kening berkerut. Anris menghela napas, lalu menjawab, sudah lama sekali sejak kejadian itu, sebagian besar orang mungkin sudah tidak ingat dengan Raja Manusia, apalagi keluarga Darkon, semua orang hanya ingin hidup di dunia yang menyedihkan ini, mereka tidak mau melawan dan bertarung. Pada akhirnya insting mendorong mereka untuk mencari jalan yang aman-aman saja. Bersambung.